Jadi yang pertama ini kita akan buat aplikasi untuk menampilkan Google Maps ya. Jadi kita buka Android Studio, oke, seperti ini. Kita buat project baru, kita klik create new project. Nah, kalau selama ini kita masuk dengan empty activity ya. Nah, kali ini kita pilih template-nya adalah Google Maps Activity. Ya, jadi kita pilih template-nya adalah Google Maps Activity. Kita next saja. Kemudian misalkan kita namakan dia adalah Maps sederhana TI misalkan ya. Nah, ini nanti kita coba simpan di folder sendiri. Kita buatkan folder baru saja. Jadi C di user, nama laptop, kemudian Android Studio Project, lokasi 21 ini misalkan Maps sederhana TI ya. Nanti kita buat projectnya di dalam situ, di dalam folder itu. Maka nanti di lokasi sini, lokasi penyimpanan kita ubah ya. Di sini Android Studio Project, kemudian lokasi 21 gitu ya, Maps sederhana di dalam folder itu. Kita masih pakai bahasa Java saja. Oke. Untuk package name silahkan teman-teman ubah ya sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Yang penting kode package name ini ya, package name ini harus unik. Oke, kalau sudah seperti ini kita finish. Dan kita tunggu gradle-nya selesai ya. Size gradle-nya selesai. Oke, seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa kita tampilkan ya. Jadi ada nanti 3 folder ya, 3 folder teman-teman, atau 3 file ya, 3 file yang merupakan file inti dari Maps ya, Google Maps. Dia masih loading sampai muncul ya. Jadi selain Java teman-teman, kelas Java ya, selain layout juga ada Google Maps API ya. Nah, nanti kita punya API key-nya itu nanti kita masukkan di sini. Kita bisa modifikasi di sini atau nanti kita bisa masukkan ke Android Manifest. Ya, kita coba masih pedal dia, kita tunggu. Nah, kemudian ya, jadi kita bisa ganti API key-nya di sini ya, Maps key-nya. Masih loading. Ya, jadi ini kita sudah buat, pilih ya Google Maps Activity. Kalau kita biarkan default ya, kita buat APK. Oke, nanti petanya muncul tapi mungkin dia default ya, dia default. Kita coba ya. Jadi seperti ini, kita coba build APK. Oke. Jadi kita belum utak-atik apapun. Oke. Ini default ya. Maps-nya juga masih default. Oke. Jadi dia akan longitude dan latitude-nya ada di Sydney ya. Dengan latitude-nya 34, longitude-nya 151, posisi koordinatnya ya. Seperti itu. Ini default-nya. Nah, ini bisa kita ganti. Nah, kalau kita punya APK nanti kita ubah di sini. Jadi dia punya 3 file yang saya bilang ya. Ada Java-nya, Maps ini dia. Oke, file Java, layout, ya, layout, dan Google Maps API-nya. Ini kita buka ini default. Ya, nah untuk mendapatkan Google Map, nah kita masuk ke konsol Google nanti ya.
kita coba buat dan kita jalankan dulu di Nox Player. Nah, kalau mau petanya muncul di Nox Player ya, berarti kita harus install Maps-nya di sini ya. Jadi di Nox Player-nya kita install juga apa namanya, Google Maps ya. Oke, jadi di sini saya sudah install Maps seperti ini ya. Di Nox Player-nya saya sudah install Maps, jadi itu bisa diinstal biar kalau kita bikin pemetaan dia muncul ya. Nah, ini sudah ada, coba kita buka lokasinya, APK-nya. Nah, ini dia, dan kita coba install di Nox Player ya. Nah, ini dia akan menampilkan Sydney tadi ya, karena di Java-nya ya, Java sini secara default dia ngambil dari Sydney. Bisa kita atur ya, kita ganti. Kita coba dulu apakah dia muncul tidak ya, install complete. Jadi kalau Maps tentu kita pakai online ya, data online. Oke, ini dia sudah mulai muncul pelan-pelan Google-nya ya, Maps-nya. Jadi dia akan arahkan ke Sydney ya, Sydney. Itu yang pertama. Jadi yang pertama cara menampilkan peta ya. Jadi kalau dia muncul seperti ini saja lama gitu ya, karena Maps-nya kita belum, API-nya belum kita masukkan ya, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan API ya, Google Maps API ini ya, Google Maps API ini, nah kita harus masuk ke library Google Maps ya. Kita ke lokasi ini aja, Apps Console ya, ada di materi. Teman-teman tinggal kopikan link ini. Oke, kita sini aja, kita buka browser baru aja. Oke, nah ini dia, kita pastikan konsol API tadinya. API kita pastikan seperti ini. Oke, nah kalau teman-teman belum login, lakukan login dulu di sini ya. Di samping kanan sini ada proses login menggunakan email teman-teman ya, Google account-nya ya. Jadi silakan buat. Nah, kalau sudah muncul seperti ini kita buat project baru. Jadi ini sudah banyak sekali project ya. Untuk mendapatkan API kita bisa pakai yang lama ya, bisa pakai API yang lama, tapi di sini kita coba buat API yang baru saja. Caranya kita sudah masuk ke yang tadi ya. Jadi kalau ada navigasi di sini teman-teman, jadi kalau ada yang error misalkan ya, teman-teman bisa gini, API service pilih dashboard ya. Nah, itu nanti munculnya seperti ini juga ya, seperti yang di belakang. Jadi kalau tidak muncul seperti ini ya, tidak muncul seperti ini, bisa teman-teman di garis 3 ini ya, pilihan aplikasinya ini. Nah, lalu pilih yang API service, pilih dashboard. Nanti seperti ini, tinggal teman-teman buat project saja ya. Contoh kita buat project baru, misalkan namanya adalah API TP ya, contoh ya. Kita create, tapi yang pasti harus sudah login dulu ya, login menggunakan Google account. Oke, tadi ini adalah API TI ini ya. Nah, kita buka. Oke, kita sudah punya ini, kita setting saja.
Nah, di sini kita pilih project ya saja. Ini kita pilih di sini API service, kita ke kredensial ya. Jadi pilih menu saja, kita sudah pilih buat project. Kalau project kita buat saja, kemudian API service kita pilih kredensial ya, kita pilih kredensial. Nah, ini kita create kredensial ya. Kita pilih create kredensial ini, lalu kita pilih APK. Oke, dia sudah membuat APK-nya. Nah, ini dia ya. Kita copy saja, oke ya, kita restrict. Nah, nanti dia masuk. Jadi API TI project kita itu sudah ya. Nah, ini kita bisa pilih ya Android apps ya, untuk apa namanya, untuk aplikasi Android ya, untuk yang HTTP website dan sebagainya. Kita tinggal pilih APK kita ini mau kita gunakan untuk apa, kira-kira gitu ya. Oke, kalau sudah kita save. Jadi kita pilih untuk Android apps ya, kita save. Jadi kita sudah punya APK tadi ya, ini dia, kita buatnya 5 April. Nah, ini kita punya APK yang ini ya. Lalu kita copy. Oke, itu cara mendapatkan APK. Nah, ini untuk langkahnya sudah buat project. Oke, kemudian kita bisa pilih apa saja ya, kredensial untuk pilih dapat codingannya ya. Nah, ini dia. Oke, nah APK ini kita bisa masukkan ke yang tadi, oke, atau kita bisa masukkan ke apa namanya, Android manifest ya. Nah, di Android manifestnya sebelah mana? Sebelah sini, Android manifest. Oke, kita buka Android manifest. Jadi APK yang tadi kita dapatkan tadi ya. Nah, kita masukkan di sini yang your key ini ya. Oke, ini kita ganti ya. Oke, kita ganti di situ. Oke, salah ya. Kita ganti ya. Coba kita lihat tadi kita punya APK ya, ya. Kalau kita jelas kita bisa edit API-nya. Nah, ini dia ya, ini dia. Oke, sudah copy dan kita pastikan di sini ya, ada di Google Android manifest ya, di bagian Android manifest di metadata ada Google Geo APK ini. Nah, di value-nya kita ganti. Oke, jadi di sini dia otomatis akan baca dari Android manifest ini ya. Oke, dan kita coba build APK. Tetap lokasi belum kita ubah ya. Kita coba build APK lagi. Jadi ini cara menampilkan maps ya. Nah, ini kan dari tadi dia tidak muncul ya kan, dia cuma putih seperti itu. Nah, karena APK-nya belum kita masukkan. Oke, sudah kita masukkan di Android manifest. Oke, kita coba build APK. Ini dia. Oke, kita coba install.
mapsnya terbuka ya. Oke, tunggu proses installnya. Oke, diinstal lagi ya. Ya. Sudah muncul berarti ya, proses aktifnya mungkin beberapa jam baru bisa digunakan seperti itu ya. Kalau dia muncul seperti ini. Sebelum itu coba kita pakai aplikasi yang lama ya. Sudah lama di sini. Ini ya. Biasanya sih butuh minimal 1 hari sih ya. Saya coba saja. Kita coba yang ini ya. Ini ada di project, saya lupa. Ini ada beberapa project. Ya muncul ya, berarti butuh beberapa saat ya baru dia terbuka map seperti ini tadi ya, yang sudah ada. Nah, barulah muncul pemetaan. Nah, untuk marker ini teman-teman, marker yang ada di
peta yang kita jalankan di emulator ini itu sesuai dengan longitude latitude yang ada di Maps Java ya, di file kelasnya ini, file Java itu pada -34,151 ya. Nah, ini secara default dia akan di sini dan tertulis di sini ini ya, ketika kita klik di markernya akan tulis marker in seedling. Kenapa? Karena di kelas ini ada tulisan ya, seperti itu. Nah, sekarang setelah kita berhasil menampilkan peta di aplikasi ya, jadi ketika kita buat aplikasi Maps, nah ternyata petanya sudah muncul setelah kita masukkan APK. Nah, langkah selanjutnya kita coba buatkan sebuah aplikasi Android dengan menampilkan peta sesuai longitude dan latitude yang kita inginkan ya. Contoh di sini kita bikin aplikasi lokasi kampus. Contoh saja kita buat lokasi kampus. Jadi teman-teman bisa nanti ganti atau dimodifikasi latihan dengan misalkan lokasi tempat wisata misalkan, ya, atau lokasi sekolah bisa ya. Nah, di sini kita coba buat untuk lokasi kampus. Yang pertama pasti kita close ini dulu ya, close project saja. Oke, kita buat project baru, saja. Tetap kita pilih template-nya adalah Google Maps ya. Sekali lagi, kalau yang sebelumnya kita pakai empty activity, kali ini kita pakai Google Maps activity ya untuk template-nya. Kita next, kemudian kita ubah ya, ini misalkan lokasi kampus ya. Oke, itu jadi nanti foldernya seperti ini. Tetap kita pakai Java, lalu kita finish ya. Kita tunggu proses Gradle-nya selesai. Oke. Oke, kita akan modifikasi sedikit codingnya ya. Jadi setelah kita pilih template itu, untuk main activity-nya kita akan mencoba menampilkan sebuah tulisan ya. Jadi ada button, kita coba masukkan ini saja ya di layout. Oke, di layout bagian active kita buat layout baru kan ya, buat activity baru ya. Kita buat activity baru dengan nama main activity. Jadi kita ke sini Java di package-nya ya, di sini kita klik kanan. Oke, kita klik kanan, new, kemudian kita pilih activity, kita pilih empty activity saja ya. Kita pilih empty activity saja. Oke, kemudian kita namakan default saja main activity. Layoutnya juga biarkan default, kita finish. Oke, kita tunggu Gradle-nya selesai. Jadi ini kelas utamanya nanti ya. Nah, untuk activity main-nya ini kita tambahkan button ya. Jadi kalau kita klik button Stikom, nah nanti dia akan menampilkan lokasi kampus Stikom seperti itu ya. Kita pindah ke bagian split saja. Oke, di bawah sini, di bawah tools. Oke, kita masukkan seperti ini. Kita ganti menjadi ya, kalau kita pakai relatif ya.
ya. Activity buttonnya kita naikkan menjadi konten ya. Oke, kemudian ini juga ya, konten. Oke, seperti itu ya. Di lokasi ya, lokasi sudah tertera contoh saja seperti itu ya. Oke, ini tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan buat fungsi intentnya ya. Intentnya jadi jika kita klik button lokasi Stikom maka muncul Stikom gitu ya. Nah ini kita di bawah sini ini identifikasikan, kita import kelas, kita importkan view-nya, kita importkan intentnya juga ya. Nah ini ada maps activity 2 ya. Nah artinya kalau kita muncul kita mau panggil klik Stikom ya, kita klik di sini ITB Stikom, maka dia menampilkan kelas ini maps activity ini ya. Nah kalau kita klik yang lokasi Universitas Murah misalkan, maka dia akan menampilkan maps, dia menjalankan activity maps 2 activity ya. Nah, kita tinggal ubah di maps activity, ubah kodinya ya. Nah, jadi kita tambahkan fragment. Nah, ini pakai fragment. Oke, kita ke maps ya. Implementasi benar mantap ya. Kita Google Maps. Ini yang kita ubah cuman di bawah ya, belum kita titiknya. Oke, jadi caranya tinggal kita begini ya. Ya. Google. Jadi yang kita ubah cuma lokasi di bagian bawah sini ya. Ini yang lain dan kita tinggal mencari Stikom ya. Nah ITB Stikom Ambon. Jadi di Google Maps kemudian ada lokasinya sudah. Nah kita tinggal klik kanan, oke. Lalu klik ada apa di sini sebenarnya, jadi kita bisa copy yang ini ya, titiknya ini. Nah, jadi bisa kita klik kanan di markernya ya, kita klik kanan di markernya. Lalu pilih ada apa di sini. Nah di bawah sini ada yang itu titiknya ini ya. Pilih ada apa di sini, kita copy yang di bawah, oke. Lalu kita pindah ke bawah, kita ganti ya. Kita ganti yang di sini. Seperti ini. Nah ini tinggal kita ganti ya. Ini boleh Sydney, boleh kita ganti dengan Ambon gitu ya. Ini lokasinya Ambon, ini juga Ambon ya. Ini sesuai dengan nama ini ya. Nah lalu di sini misalkan ini kampus ITB Stikom. Oke ya. Nah, sekarang kita buat kelas baru ya, namanya activity baru ya, activity baru maps 2 activity supaya membuka ini ya. Jadi caranya klik kanan di package new, kemudian activity, kita pilih empty activity aja ya. Tidak ada, kita pilih empty activity aja, tidak ada masalah. Oke, kita namakan dia sesuai dengan ini ya, maps 2 activity. Jadi dia maps activity ya. Oke, ini beres. Nah
lokasi ini biarkan saja. Oke, kita cuma masuk ke bagian kelasnya saja ya. Jadi sebenarnya kita bisa copy yang map 1 ini ya, map activity punya kodenya ya. Jadi kita tambahkan extend fragment. Oke, kita masukkan di sini ya. Oke, dan kita tambahkan lagi di Google Map-nya ya. Di sini. Oke, ya. Oke. Oke, kita udah selesai supportnya aja ya. Tinggal kita ganti ya, ganti lokasinya. Oke, di sini ya, kita tambahkan extends. Oke, yang 2 ya. Kemudian kita tambahkan tadi juga privat ini Google Map support yang kita ganti cuma itu tadi ya. Nah, caranya kita masuk ke Google Maps. Misalkan kita cari misalkan ya. Yang ini tinggal kita klik kanan, ada apa di sini ya. Ini kemudian muncul seperti ini, kita tinggal copy di bawah. Ada muncul, kita copy dan kita ganti di sini. Ya, tinggal kita ganti tulisannya adalah terus 11. Nah, jangan lupa nanti di Android Manifest ya, kita masukkan untuk apps-nya ya. Di sini nih apk-nya ini ya. Apk-nya itu kita sesuaikan yang tadi ya. Dan kita masukkan pin di sebelah atas boleh, di bawah boleh gitu ya, di bawah. Nah, tadi kita pilih yang maps ya, maps, maka dia langsung find location-nya sudah bisa seperti ini. Tinggal kita tambahkan untuk apk-nya ya, misalkan kita pakai yang tadi saja ya. Sudah jadi ya. Oke, tapi yang itu kita coba build. Jadi kita punya utama seperti ini. Oke, jadi menu utama kita seperti ini ya, lokasi. Jadi klik satu, nanti muncul peta yang satu yang ini ya. Muncul yang lokasi ini. Kedua, muncul lokasi yang kita jadi sebenarnya layoutnya tidak digunakan ya, layoutnya tidak yang nanti di ya. Nah, nanti ke depan ada materi-materi lanjutan kita pakai di layout ya. Nah, ketika kita pakai di layout, kita akan ubah bentuknya menjadi jadi kalau di sini kan biasanya ada muncul seperti ini ya, muncul tabel layout dan segala macam ini ya. Nah, ini nanti kita akan ubah menjadi fragmen nanti berikutnya.
Oke, kemudian kita coba buka ya. Ini bagaimana kita menampilkan peta tadi sudah. Oke, oke, kemudian kita coba menampilkan button. Kemudian kalau klik lokasi tertentu dia akan menuju ke lokasi marker di mana kita tentukan posisinya. Jadi marker itu ada di kelasnya ya, di kelas maps ini. Oke. Jadi kelas utamanya adalah kita lupa tadi ya. Ini langsung muncul salah. Kita ubah dulu ya, kita ubah dulu Android manifestnya. Nah ini kita ubah. Jadi yang main launchernya bukan maps tapi main activity. Oke, yang di atas ini menjadi maps. Kenapa seperti itu? Jadi kita ubah di sini ya, di bagian activity, main activity. Artinya ketika pertama kali aplikasi jalan, tadi kan maps ya, di sini. Nah berarti mapsnya yang muncul duluan di sini. Nanti munculnya adalah langsung lokasi stikom, gitu ya. Sekarang kita ubah mau sehingga tidak muncul itu duluan. Jadi launcher utamanya kita ubah menjadi main ya, main activity. Nah, kemudian untuk kelas tambahan atau activity tambahan kita ubah dari bagian tadi maps kita naikkan ke atas gitu ya. Untuk klik ulang ya, klik ulang, kita coba lihat tadi apakah lokasinya muncul. Nah muncul ya. Nah kenapa? Karena tadi kita langsung launchernya muncul gitu ya. Tadi salah tadi. Oke ya, muncul komposisi stikom ya. Nah, kita coba ulang ya. Dan kita coba install ulang supaya tidak langsung peta ya, tapi ini utama. Jadi di Android manifest kita bisa atur untuk kelas mana yang akan jalan duluan. Jadi di sini kita atur activity yang jalan duluan adalah main activity. Oke, dan ini dia menampilkan ini duluan. Nah setelah itu baru masih coba install. Oke, sudah ya, jadi dia muncul sudah. Ketika kita klik seperti murah misalkan, barulah muncul peta.
Kalau ada error, teman-teman tinggal kopikan dari maps ini ya, coding fragmentnya, dan masuk ke maps 2, pastikan lagi ID-nya biar sama. Penting nanti di maps 2 dia akan memanggil activity maps 2, bukan maps activity yang menggunakan layout activity maps. Teman tinggal kopikan fragmen yang di layout ini ya, layout ini ke layout yang ya, nanti harus bentuknya ada fragmen. Untuk nama aplikasi semuanya diganti di sini ya. Icon segala macam ada di sini. Box player ya. Nah ini sudah. Coba seperti murah. Itu dia ya. Jadi tinggal kita bisa di berikut baru kita akan pakai coding untuk zoom ya, bisa berapa kali PTN. Kita langsung sesuai dengan lokasi kita tadi ya. Nah kemudian kalau kita ini cara menampilkan pemetaan aplikasi yang kita buat. Oke. Ya sudah selesai di form sesuai dengan lokasi yang tadi kita tentukan dari sini. Cara menampilkan lokasinya, misalkan kalau di form ya, kalau klik kanan di ikonya, misalkan di sini klik kanan untuk mengikuti titik ya, kita bisa lihat di atas. Jadi yang paling depan kita klik kanan lalu ada apa di sini, nanti muncul di bawah sini. Jadi kita pastikan ke garis coding